Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Betosen 1, yang kami hormati Ibu Nuria Ridayanti SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Betosen 1. Marilah kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkat, rahmat, sehingga kita dapat berkumpul di acara aksi nyata budaya positif. Susunan acara pada pagi hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Pemaparan aksi nyata, 3. Penutup. Acara yang akan kita mulai pada hari ini yaitu 1. Pembukaan. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, hendaknya membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu pemaparan aksi nyata oleh Ibu Nuria Ridayanti. Kepada Ibu Nuria Ridayanti SPD kami persilakan. Terima kasih waktunya dari Ibu Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru, teman-teman saya di SD Negeri Betosen 1 yang telah berkenan hadir pada siang hari ini untuk sebagai peserta dalam pemaparan saya pada aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebagai salah satu bentuk tugas saya, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Demak. Selamat datang para guru hebat, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, kita akan belajar bersama, kita akan berbagi cerita mengenai budaya positif. Budaya positif itu apa? Nah, saya akan berbagi cerita budaya positif menurut saya dari hal yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Jadi di kemudian hari Bapak Ibu Guru SD Negeri Betosen 1 juga bisa ikut serta dalam mensukseskan budaya positif yang ada di sekolah kita. Latar belakang pada kegiatan hari ini sebelumnya yaitu bahwa Bapak Ibu bisa ketahui bahwa di situ ada gambar siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional kita yang telah kita peringati sebelumnya tanggal 2 Mei. Nah, di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun anak-anak sesuai kodrat. Kodratnya itu terbagi menjadi 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi, saya mau minta pendapat dari Bapak Ibu. Kira-kira pengetahuan dasar jenengan mengenai kodrat alam dan kodrat zaman itu bagaimana? Bagaimana Bu Intan bisa maju ke depan untuk menyampaikan pendapat? Monggo Bu Intan sebisanya, tidak apa-apa, ini kan menurut jenengan saja. Jadi sepengetahuan, sependapat jenengan itu bagaimana? Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya menuntun anak-anak sesuai kodrat alam. Jadi anak-anak itu harus dikasih pendidikan, pengajaran sesuai dengan haknya masing-masing. Maksudnya anak-anak ya seusia anak-anak saat itu dikasih, kalau kodrat alam kan anak-anak diberi pengertian ini yang baik, ini yang buruk, itu seperti apa, itu kodrat alam. Kalau kodrat zaman itu anak-anak harus diberikan sesuai dengan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang. Kalau dulu mungkin belajar matematika itu hanya diajarkan rumus saja 1 sampai dengan 2, tapi kalau sekarang bisa berkembang dengan menggunakan teknologi, misalnya digunakan dengan rumus Excel atau jadi harus sesuai perkembangan atau perkembangan zaman sekarang. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Intan untuk pendapatnya. Beri tepuk tangan untuk Bu Intan.
Nah, salah satu pendapat dari Bu Intan mengenai kodrat alam dan kodrat zaman itu betul, ada benar. Tapi saya hanya sekedar untuk meluruskan dan membenarkan mengenai kodrat alam. Kodrat alam itu yaitu kita sesuaikan dengan lingkungan alam anak kita tinggal. Contoh, kalau di sekitar pesisir pantai, berarti nanti mengenai tugas pekerjaan pembelajarannya dikaitkan dengan lingkungan alam yang ada di sekitar situ. Contoh di sekitar pantai, kita belajar tentang mata pencaharian, berarti mata pencaharian yang di sekitar pantai, begitu. Jadi kemarin saya mendapatkan soal asesmen sumatif, anak-anak mata pencaharian di lingkungan sekitarmu itu apa? Anak-anak itu bingung, apa ya Bu ya, begitu. Karena saya sebagai guru sebelumnya pun juga kurang mengenalkan mengenai lingkungan alamnya. Jadi anak tidak menyesuaikan dengan kodrat alam di sekitarnya. Selain itu, kodrat alamnya itu juga kita harus jangan lupa bahwa anak-anak kodratnya itu apa ya Bapak Ibu? Belajar serius, apa belajar sambil bermain? Kalau anak usia SD, Belajar sambil bermain. iya, belajar sambil bermain. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk menuntun anak kita belajar anak belajar mengambil pembelajaran tapi sambil bermain. Entah biasanya bermain gobak sodor atau permainan apa Bu kira-kira ya, permainan daerah yang bisa kita kembangkan? Permainan yang kotak-kotak gunung itu loh Bu. Oh, itu namanya Sunda Manda. Oh Sunda Manda. Oh Sunda Manda ya. Entah apa main loncat-loncatan, menghitung, bagaimana. Jadi kita sesuaikan dengan kodratnya. Kalau anak itu anak SD masih bermain, kita dampingi bermain sambil belajar. Jadi tidak harus monoton di dalam kelas, duduk, belajar, mendengarkan. Jadi pusatnya hanya pada guru. Itu kurang baik. Mari kita perbaiki bersama. Lalu untuk yang zaman, betul apa yang dikatakan Bu Intan, bahwa pendidikan harus mengikuti zaman yang berjalan sekarang. Zamannya sekarang sudah IT Bapak Ibu. Jadi kita ikuti saja. Oh kalau tadi Bu Intan menyampaikan matematika, kita belajar rumusnya pakai Excel. Betul itu Bu, salah satunya seperti itu. Ada juga bisa kita menggunakan soal-soal evaluasi ya Bu. Kalau dulu kita pakai kertas manual, kira-kira Bu Nova punya inspirasi apa Bu? Kalau soal evaluasi sudah pernah dilakukan pakai apa Bu Nova? Bu Nova. Ya, untuk soal evaluasi kaitannya dengan tadi yang dibahas yaitu kodrat zaman ya, atau tentang kemajuan zaman. Kalau soal evaluasi biasanya itu memakai kertas, jadi ditulis, bisa guru menulis di papan tulis, kemudian siswa menulisnya di buku menjawab, atau diberi lembar sendiri. Kemudian yang lebih inovatif mungkin menggunakan IT itu bisa menggunakan Google Form. Google Form. Ya, dengan bantuan Google Form nanti anak-anak bisa menggunakan komputer atau di sini sudah tersedia Chromebook. Yeah. Nah, nanti dibuka, dikerjakan dan hasilnya langsung bisa dilihat oleh guru. Gitu. Bu Nova sudah melaksanakan ya? Sudah. Alhamdulillah. Berarti Bu Nova sebagai salah satu bentuk guru yang sudah mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kodrat zamannya. Salah satunya adalah penggunaan Google Form saat soal evaluasi. Jadi anak bisa melihat nilainya secara langsung dan guru juga memberikan tugasnya. Jadi tidak perlu koreksi satu-satu ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya juga ada pakai soal kuisis, kahot atau teka-teki silang seperti itu. Jadi selain bermain teka-teki silang biasanya kita pakai kertas. Kalau zaman dahulu kita sekarang sudah pakai di model sistem internet. Jadi sudah ada tampil kotaannya. Oh langsung ketahuan koreksi itu benar, itu salah seperti itu. Nah, kembali lagi pada tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu kita harus menuntun anak-anak. Jadi di sini guru bukan menuntut.
saya garis bawahi ya, kita guru bukan menuntut, tapi menuntun. Guru hanya sebagai pendamping, memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nah, di sini kita sebagai guru menuntun hal-hal yang baik, menuntun hal-hal yang positif, nilai yang ada pada anak kita kembangkan, kita tuntun ke hal-hal yang positif sehingga bisa bermanfaat untuk kehidupannya saat dewasa nanti di kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu apa? Yaitu contohnya tadi saat kita pembelajaran diselingi dengan permainan. Kan situ anak merasa senang, oh tidak di kelas terus, atau bisa kita ajak jalan-jalan keliling saat mempelajari mata pencaharian di lingkungan sekitarmu apa saja, kita ajak saja keliling bisa. Oh ada yang sedang berdagang, berarti pekerjaan di sekitar sini ada yang berdagang. Oh ada yang menanam padi, berarti sekitar sini memiliki pekerjaan sebagai petani. Nah, di sini juga guru itu hanya sebagai petani atau tukang kebun. Jadi anak itu ibarat tumbuhan, sudah memiliki potensinya sendiri, sudah mempunyai kelebihannya sendiri. Lalu kita hanya bertugas untuk menyirami saja, menyirami, memberikan hal-hal yang positif saja, mendukungnya bagaimana untuk menjadi hal yang lebih baik lagi, dan akan dimunculkan dalam berbagai kegiatan. Dan semua itu dapat diciptakan dengan cara membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah didapatkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Tujuannya untuk apa? Yaitu agar kelas aman dan nyaman. Tujuannya semua itu Bapak Ibu Guru. Kalau anak-anak merasa aman dan nyaman, pembelajaran pun akan berlangsung dengan bermakna. Jadi anak-anak lebih mudah mengerti, tidak ada rasa khawatir. Dan tidak lupa harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan pada hari ini yaitu menunjukkan keberanian murid dalam mengemukakan pendapat. Selanjutnya yaitu menumbuhkan budaya positif dari diri setiap murid. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan tanggung jawab, komitmen, dan teguh pendirian. Dari ketiga ini, tujuannya semua adalah berpusat pada murid. Guru hanya mendampingi, menyirami bagaimana untuk membangun apa yang ada pada diri seorang anak. Entah dari motivasinya, keberanian berpendapatnya, tanggung jawabnya, seperti itu. Apa yang perlu dilakukan guru hebat, Bapak Ibu guru hebat? Yang perlu kita lakukan adalah dengan penggunaan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa itu paradigma baru? Kita akan belajar yaitu pembelajaran yang berpusat pada penguatan kompetensi dan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan cara pembelajaran yang sudah berpusat pada murid sesuai kebutuhan dan perkembangannya. Di sini pembelajaran yang berpusat pada kompetensi atau karakter nilai-nilai sesuai Pancasila, setiap anak memiliki karakter tersendiri. Lalu apa yang menonjol dari anak tersebut, mari kita tonjolkan, tapi dalam hal yang positif. Apabila hal yang kurang baik, nilai yang kurang baik, kita coba redam, dikurangi agar yang baik itu yang lebih tinggi. Dan selanjutnya yaitu pembelajarannya itu fokusnya hanya pada murid. Fokusnya pada murid yaitu anak mencari solusi, menyelesaikan masalahnya sendiri yang mereka temukan. Jadi kalau dulu pembelajaran hanya ceramah saja dari guru saja, sumber belajarnya hanya dari guru dan buku. Kalau ini anak-anak belajar berdasarkan dari pengalamannya, karena pengalaman itu adalah sumber pembelajaran yang bermakna. Kalau anak sudah mengalami
mengalami sendiri, dia akan lebih mudah mengingat. Oh iya, aku kemarin sudah mengalami seperti itu. Tapi beda kalau hanya ceramah, membaca buku, anak kan juga apa ini bahasanya seperti ini, tidak bisa diserapi dalam pemikirannya bagaimana penerapannya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Nah, caranya itu kita salah satunya yaitu menerapkan budaya positif. Nah, budaya positif itu apa? Ya, budaya positif yaitu merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Jadi ketika membuat kesepakatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, siswa tidak bisa langsung tiba-tiba diajak berubah. Kayak ibaratkan kita mau membentuk warna kan merah campur putih jadi apa Bu? Pink. Kita kan tidak bisa langsung mengubah menjadi pink. Pasti perlu proses warna merah menjadi pink dan putih itu kan bergabung dulu jadi satu. Lalu nanti warnanya tiba-tiba berubah jadi warna pink. Sama juga seperti budaya positif. Kita pelan-pelan dulu, kita jelaskan dulu. Kita sebagai guru berikan contohnya. Kita ingatkan dulu setiap hari. Nanti lama-kelamaan anak akan sudah sadar dari dirinya sendiri. Nah, guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid akan sadar dari dirinya, mengikuti apa yang dilakukan guru. Tapi tidak lupa ke depannya anak juga akan melakukan sendiri, sadar dari dirinya sendiri tanpa harus diingatkan. Jadi kalau misal membuang sampah, kalau kita biasanya harus ngomong dulu, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Kita pasang poster di sana sini, jagalah kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Itu salah satu cara untuk awal-awal tahap untuk menumbuhkan rasa kesadaran pada dirinya. Dan selanjutnya anak-anak sudah nanti lama-kelamaan akan sadar, oh iya buang sampah harus ada tempatnya. Nah, peran guru dalam mewujudkan budaya positif, seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi kita sebagai guru itu berperan sangat amat penting dalam mewujudkannya. Selain kita sebagai role model, sebagai contoh, kita juga sebagai pembimbing, pendamping mereka. Kalau kita tidak memberikan pembimbingan, pendampingan yang awalnya Bu, sampah yang plastik itu tempatnya di warna apa Bu? Kan sampah kita kan ada beberapa warna, ada yang biru, ada yang hijau. Kalau hijau kita kasih untuk yang sampah organik, kalau biru kita kasih yang anorganik. Nah, kalau kita tidak menerangkan terlebih dahulu, anak-anak juga akan bingung, kok sampahnya warnanya beda-beda, kalau bagiku ini sampah semua seperti itu. Jadi kita harus peran kita sebagai guru itu seperti itu. Ya kita mensosialisasikan, merangkul, kita beritahu alurnya, caranya, dan anak menerapkannya. Gitu. Nah, di sini kita akan juga memahami perilaku manusia. Dari beberapa budaya positif pasti ada beberapa yang mungkin akan melanggar. Nah, melanggar itu biasanya karena kebutuhan dari motivasi siswa tersebut. Ada yang mencari perhatian, ada yang memang butuh kekuasaan. Nanti kita akan bahas pada bab selanjutnya. Nah, kita posisi kontrol seorang guru pembuatan keyakinan sekolah itu bagaimana? Nanti kita akan pelajari. Nah, kita akan belajar dulu mengenai disiplin positif. Disiplin di sini adalah tindakan untuk mendapatkan kepatuhan seseorang. Kita harus tertib berangkat sebelum jam 7. Itu namanya adalah salah satu bentuk disiplin. Di atas jam 7 berarti itu adalah bentuk ketidakdisiplinan, tidak kepatuhan seseorang. Di sini salah satu untuk cara menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman,
Disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia membersihkan kelas, maka ia akan merasa nyaman untuk belajar, bukan hanya karena untuk dihukum. Jadi disiplin positif bukan hanya sekedar disiplin saya berangkat sebelum jam 7, atau saya pokoknya sebenarnya bersih kelas itu sebenarnya pun pegang sapu seperti itu. Kadang ada yang pegang sapu di seret gitu. Tidak semua bersih. Nah, situlah diperlukannya disiplin positif dalam membersihkan kelasnya, bukan hanya sekedar pegang sapu diseret diekrak sudah, tapi memang untuk keseluruhan kenyamanan kelas harus bersih. Nah, dari sadar dirinya itu dia sudah menyapu bersih kelasnya, dan sebagai bentuk disiplinnya bukan hanya sekedar untuk agar terhindar dari hukuman atau mendapatkan pujian. Nah, kita lanjutkan mengenai motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dari disiplin positif tadi yang sudah saya jelaskan bahwa pasti ada motivasi yang mendasari dari pelaksanaan disiplin itu. Lalu juga akan ada anak-anak yang melanggar. Nah, itu akan mendapatkan hukuman, tapi hukuman itu tidak baik. Dan dilanjutkan juga ada yang berdasarkan penghargaan. Anak yang sudah terbiasa mendapatkan penghargaan, contoh kamu bagus, kamu pintar, kamu mendapatkan bintang, kamu mendapatkan pensil, kamu mendapatkan buku. Nah, itu kita akan bahas. Nah, apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan. Contoh, saya ingin mendapatkan juara 1 karena nanti kalau saya mendapatkan juara 1 akan mendapatkan hadiah dari ibu. Itu adalah motivasi dari diri saya. Tapi motivasi itu terbagi menjadi 2. Kira-kira kalau saya tadi yang ceritanya saya mau mendapatkan hadiah dari bapak ibu, kira-kira motivasi dari luar atau dalam bapak ibu? Dalam atau luar? Iya, luar. Saya mendapatkan penghargaan atau hadiah itu dari luar. Demi mencapai tujuan mendapatkan hadiah itu saya harus mendapatkan juara. Dan 3, motivasi perilaku manusia. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah yang nomor 1 adalah motivasi ekstrinsik atau dari luar. Jadi saya tidak nyaman mendapatkan hukuman dari guru, disuruh tulis atau disuruh keliling. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi ekstrinsik juga. Seperti tadi contoh saya ingin mendapatkan juara 1 dengan imbalan dapat hadiah dari ibu. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi intrinsik Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru bertugas untuk membangun motivasi intrinsik ini. Bagaimana cara murid untuk mereka menghargai dirinya sendiri. Hargai diri sendiri terlebih dahulu, baru hargai orang lain. Kalau dia sudah bisa menghargai diri sendiri, contoh cara berpakaiannya, dia sudah bisa berpakaian dengan bagus. Lalu kalau orang lain berpakaian kurang bagus kan bisa mengingatkan, besok dasimu dipakai gitu. Jadi dari ketiga ini yang perlu kita kembangkan tugas Bapak Ibu guru adalah di motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsiknya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena ini dibangun dari hati nurani murid, hati nuraninya. Dan ini akan berlangsung dalam jangka panjang. Berbeda dengan motivasi ekstrinsik tadi yang karena hukuman dan penghargaan, itu akan berjangka dalam jangka pendek. Karena ketika orang tersebut sudah tidak ada atau dia sudah keluar dari lingkungan tersebut, dia akan lupa peraturan itu. Contoh,
13.000 misal. Tapi ketika itu berlaku ketika di SD, tapi ketika di SMP sudah tidak ada perlakuan seperti itu. Nanti dia di SMP dia akan lupa peraturan itu, dia akan lupa disiplin itu. Jadi memang betul membuang sampah pada tempatnya itu merupakan salah satu contoh disiplin. Tapi pada disiplin positif dan negatifnya itu motivasi pembangunnya itu dari mananya itu yang perlu kita besarkan. Jadi kita tanamkan dari diri seorang anak bagaimana menyadarkan hati, mengetuk hati mereka agar sadar dari dalam dirinya bahwa disiplin positif itu perlu, dan itu akan berlaku sepanjang hayatnya dalam jangka panjang. Kalau mereka sudah mengingat, oh jangan buang sampah, dia akan mengingat terus, bahkan bisa ditularkan kepada orang lain, entah anaknya, saudaranya, ibunya, bapaknya, dan mereka bisa menularkan ilmu itu, menularkan disiplin itu. Nah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang identitas gagal perlu kita ketahui yaitu ada hukuman dan penghargaan. Di hukuman ini bisa menyakiti hati seseorang, lalu menimbulkan tidak nyaman. Yang ketiga, murid merasa takut. Yang keempat, memaksa. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Dan yang keenam, murid menjadi rendah diri. Perlakuan hukuman seperti berkeliling lapangan atau dijewer atau dicubit seperti itu, hukuman-hukuman seperti dahulu ya, itu menyakitkan dan tidak nyaman. Jadi ada beberapa kasus itu murid tuh tidak berangkat ke sekolah karena merasa takut dengan bu guru, karena dimarahi. Saya takut tidak mau maju karena itu nanti dapat nilai 0. Ada pengalaman seperti itu Bapak Ibu? Tidak, alhamdulillah. Nah, selanjutnya yaitu penghargaan. Penghargaan, kadang dulu saya beranggapan penghargaan itu penting dengan memberikan sertifikat ya, apa piagam gitu ya, piagam juara 1, piagam juara 2 seperti itu. Itu tidak efektif. Ternyata itu tidak efektif Bapak Ibu. Niat saya untuk memotivasi, ternyata itu tidak efektif. Itu kan membebani seorang anak. Saya kemarin dapat juara, kok ini tidak dapat juara. Itu dapat menurunkan kreativitasnya. Jadi yang awalnya kemarin juara, terus tidak dapat juara, dia tiba-tiba langsung down. Aku tidak mau belajar lagi karena aku sudah dapat juara 2 top. Aku kalah sama si dia gitu. Lalu mematikan kreativitas itu betul, karena di sini dengan penghargaan itu selain mematikan kreativitasnya, tapi mematikan kreativitas rekan-rekan yang lain. Oh, si itu dapat juara 1, pasti kuwi terus, aku pasti tidak dapat. Nah, itu kan jadinya yang lainnya ikut minder, dia tidak mau berusaha. Wes ini pasti ikut tok. Nah, selanjutnya itu menghukum dengan sistem ranking. Kalau dulu itu ada ranking 1, 2, 3, 4, 5 sampai pol terakhir. Nah, itu ada kecenderungan minder. Jadi ranking 1 sampai ranking yang paling terakhir, dia minder. Loh, aku kok rankingku terakhir. Malu dia malu ditonton setiap anak sekelas ditonton kok rankingku terakhir. Nah, nanti itu akan muncul merasa diremehkan. Lalu merampas hak menghargai dirinya. Nah, itu dia merasa diremehkan, lalu harga dirinya itu merasa dia minder, rendah diri ya. Jadi aku gak iso kok. Jadi sebelum dikasih tugas, misal dikasih tugas Bapak Ibu guru, kamu bisa, aku gak iso kok Bu, gitu. Dia beralasan seperti itu karena dia sudah beranggapan rankingku aja paling terakhir, kan berarti aku gak bisa. Padahal setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang ahli di akademiknya, ada yang tidak di non akademiknya. Ada yang ahli dalam lari, tapi dia kesulitan dalam baca menghitung misal seperti itu.
Nah, selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, suksesnya di sini yaitu mengenai konsekuensi. Konsekuensi itu contoh tadi disiplin yang positif adalah membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah sembarangan, contohnya yaitu akan mendapatkan denda, contoh ya Bapak Ibu, mendapatkan denda 500. Nah, itu konsekuensinya contoh. Tapi itu hanya berlaku untuk di saat ini, di lingkungan ini. Contoh misal di SD, berarti itu hanya berlaku di lingkungan yang ini. Atau konsekuensinya adalah ketika tidak lengkap membawa atribut upacara, nanti harus di barisan tersendiri. Itu memang konsekuensi dari kesepakatan yang telah kita buat sebelumnya. Konsekuensi. Tapi itu juga perlu dimonitoring berkelanjutan. Apakah perlu atau tidak? Kan kadang ada yang memang anak-anak yang bisa diberitahu langsung sudah kapok, sudah dalam hatinya sudah kapok begitu. Tapi ada yang memang masih belum kapok seperti itu. Dan dilanjutkan dengan stimulus dan respon. Lalu murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi masalah. Nah, kadang untuk anak yang tidak tertib dalam perlengkapan upacara, dia konsekuensinya adalah disuruh barisan tersendiri. Memang itu konsekuensi yang betul. Tapi dia memang menghormati peraturan, tetapi kadang anak sudah kehilangan waktu untuk merenungi. Ya wis baris, baru kelas, kelas. Besoknya lagi lupa, ya baris lagi sesuai konsekuensi kok. Karena memang setiap peraturan pasti ada konsekuensinya. Contoh kalau kita berkendara tidak membawa helm, lalu kita ditilang, nah itu konsekuensi juga. Lalu yaitu restitusi. Nah, kita nanti akan belajar mengenai restitusi dalam setiap permasalahan. Fokusnya adalah permasalahan di sekolah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini membuat murid bertanggung jawab atas perilakunya. Ketika murid melakukan kesalahan, nanti kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi dengan cara bertanya dari hati ke hati, masalahnya apa, karena apa, lalu tindakan yang baiknya supaya tidak melakukan kesalahan itu apa. Itu dikeluarkan sesuai jawaban dari seorang anak itu. Jadi kita mencoba untuk tidak mengeluarkan solusi dulu, tapi biar anak dulu mengeluarkan solusinya, diungkapkan ekspresi jawabannya kira-kira apa, barulah kita tambahi yang betul bagaimana. Nah, di situ nanti dia akan bisa menyelesaikan permasalahan-masalahnya dalam jangka panjang. Jadi tidak hanya diterapkan di sekolah, saat nanti dilanjutkan saat dewasa nanti di lingkungan masyarakat, dia bisa menerapkan itu menggunakan segitiga restitusi. Jadi ketika menghadapi masalah, dia akan menyelesaikannya dengan sendiri, menyelesaikan dengan matang dan bertanggung jawab. Nah, di situ juga nanti akan belajar mengenai teori kontrol yang dia bisa mengendalikan dirinya. Sampai mana sih saya harus bertindak? Lalu murid bersemangat dalam memperbaikinya. Ketika mendapatkan masalah dan dia bisa menyelesaikan, dia pasti akan ada motivasi dari dirinya bahwa ketika ada masalah sini, saya bisa menyelesaikan sendiri dengan baik tanpa harus merugikan orang lain. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas yaitu berdasarkan dari kesepakatan anak-anak. Sedangkan peraturan kelas itu tata tertib yang hanya dari pihak guru saja. Kalau keyakinan kelas kan mereka kesepakati dan mereka yakini dari hati masing-masing. Nah, selanjutnya, mengapa perlu ada aturan memakai helm saat berkendara dan mengapa ada aturan memakai masker saat pandemi? Kira-kira apa Bapak Ibu jawabannya? Supaya ada keselamatan. Bagaimana coba? Ya. Ditanyakan bahwa mengapa harus memakai helm dan juga mengapa harus memakai masker. Mungkin jawaban saya
supaya ada keselamatan bagi si pengendara motor dan juga bagi siswa. Gitu Bu. Ya, terima kasih Bu Nova. Nah, betul sekali pendapat dari Bu Nova bahwa gambar keduanya ini adalah bersangkutan dengan keselamatan. Jadi keyakinan peraturan tadi itu adalah tujuannya untuk keselamatan. Kembali lagi ke tujuan tadi yang disiplin positif keyakinan kelasnya itu fungsinya adalah untuk menciptakan kelas yang aman dan nyaman. Sama pada gambar ini, yaitu ketika pengendara motor menggunakan helm, ketika seorang anak menggunakan masker saat COVID-19, tujuannya yaitu adalah untuk aman dan keselamatannya serta nyaman juga. Jadi ketika ada orang sakit dia memakai masker nyaman, jadi tidak menjadi permasalahan akan menulari orang lain. Nah, benar. Jadi keselamatan. Jadi kedua foto itu tersebut adalah berkaitan dengan keselamatan. Jadi keyakinan kelas itu berkaitan dengan keselamatan, aman, nyaman, dan itu diperlukan adanya disiplin positifnya. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan di dalam kelasnya. Sebelum memulai pembelajaran, sebelum memulai kelas, kita buatlah keyakinannya. Keyakinan anak-anak itu maunya apa? Dengan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tidak lupa bahwa dalam keyakinan itu tidak memojokkan salah satu suku atau agama. Intinya saling menghormati. Jadi dalam membuat keyakinan kelas memang betul kita terima semua pendapat dari anak-anak, tapi perlu juga kita saring mana yang tidak menyinggung perasaan satu sama lain. Nah, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ketika anak sebelum masuk sekolah, awal PPDB ya, kan biasanya ada itu peraturan sekolah. Setiap upacara memakai pakaian tertib. Nah itu kan peraturan tertulis tanpa, bagi saya kurang bermakna bagi anak, apalagi kodratnya anak masih belajar sambil bermain. Kalau anak-anak langsung diberikan tulisan banyak seperti itu kan bingung. Kita sebagai guru harusnya membantu sebagai contoh, menerapkan kalau ini kurang baik. Kalau berpakaian itu Bapak Ibu guru misal rapi, anak-anak juga pasti akan mengikuti rapi. Dan kita berikan keyakinan juga kesepakatan di kelas, bagaimana mau kelasnya yang bagaimana. Kelas santai, mari kita turuti bagaimana menjadi kelas santai. Tapi tidak lupa kita juga mencoba menambahkan untuk tetap selalu sopan seperti itu. Dan di sini tujuan utamanya yaitu dalam nilai-nilai kebajikan itu hanya sekedar rangkaian peraturan mengatur mereka tetap memenuhi tujuan mulianya. Jadi kita berikan nilai-nilai kebajikan agar menghindari mereka itu tidak paham tujuan mulianya. Kita memberikan disiplin itu, keyakinan itu agar mereka memahami tujuannya itu fungsinya apa. Misal membuang sampah jangan sembarangan. Tujuannya itu apa? Oh, supaya selokan tidak tersumbat. Kalau tersumbat kan nanti banjir. Kemarin sudah mengalami banjir. Nah, jadi anak sudah tertanam, oh iya, ini terus mengalami banjir, goro-goro selokannya dapat semua. Nah, berarti anak-anak dengan akurat kebanjiran, kudu buang sampah tempat pada tempatnya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang saya bahas tadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada beberapa dimensi. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang kita jadikan nilai keyakinan kelas. Kita sepakati bahwa
agama, bahasa, latar belakang rekan-rekan yang lainnya. Nah, nilai kebajikannya itu contohnya ada apa? Keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Jadi kita terapkan keyakinan kelasnya itu kita utamakan nilai-nilai kebajikan. Tidak perlu keyakinan kelas yang terlalu panjang-panjang, yang singkat saja. Contoh integritas berarti harus dia tertib mengumpulkan tugas, itu adalah salah satu bentuk integritasnya. Lalu kasih sayang, jadi saat berteman itu tidak boleh saling oyo-oyoan, tonjok-tonjokan atau cubit-cubitan seperti itu. Nah, kita akan belajar mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu semuanya itu sebetulnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Nah, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar dengan nilai-nilai kebajikan, contoh tadi membuang sampah disimpan di selorok meja, atau membuang sampah diumpetnya di pohon. Nah, itu dikarenakan mereka ada hal yang tidak memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh entah kurang kasih sayang Bu Intan, misal ingin diperhatikan sama Bu Intan, saya membuang sampah di mejanya Bu Intan, contoh. Dia cuma hanya ingin mencari perhatian dari Bu Intan. Ada yang seperti itu Bu Intan? Tidak ada, aman ya Bu ya. Mulai Bu Intan bagus semua. Ya, kita jelaskan mulai yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Di sini ada kasus, yaitu Doni ketika pembelajaran terlihat lemas karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni yaitu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Saat ketika lapar, haus, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dengan cara apa? Berarti kita harus makan, minum. Nah, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki merupakan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Di sini ada kasus Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jika memperhatikan dia. Tadi ada kasus bahwa Doni tidak membawa bekal. Lalu Doni itu mengambil bekal temannya. Nah, dia tujuannya hanya untuk mencari perhatian, misal saya sebagai guru kelasnya mencari perhatian bu guru, gurunya untuk dapat nasihat, dapat ceramah, atau dapat bisa mungkin diberikan jajan oleh bu gurunya. Nah, dia hanya ingin mendapatkan bahwa saya ini loh diperhatikan. Nah, ini berkaitan dengan tadi, dengan penguasaan, yaitu kebutuhan yang dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Dia butuh merasa hebat. Di sini Doni saat mengambil bekal temannya, menjahili temannya, dia merasa hebat karena setelah kejadian itu teman-temannya jadi tidak berani mengganggu dia, atau teman-teman jadi takut sama Doni. Itu Doni butuh pengakuan penguasaan bahwa saya berkuasa di kelas ini. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan untuk bebas, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Doni dalam kasus ini tadi bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan ibunya, makanya dia tidak membawa bekal. Lalu dia mengambil bekal temannya tadi. Nah, dia mengambil bekal temannya tadi itu karena ingin mencoba beraneka ragam lauk yang dia rasakan. Contoh misal Doni selalu dibawakan tiap hari telur saja gitu Bu. Nah, dia ingin mencoba merasakan lauk temannya, yaitu ayam contoh.
dapat penguasaan, dia juga dapat kebutuhan bebas. Setelah bosen aku makan ikan, makan telur aja, pengen ganti ayam. Nah, dia merasa kebebasannya itu, tapi kebebasan dengan cara yang kurang baik. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan akan kesenangan, yaitu kesenangan bermain dan tertawa. Ketika Doni iseng mengambil bekal temannya, dia wajahnya ekspresinya senang malahan. Ketika temannya sedih, dia merasa senang. Nah, itu adalah kebutuhan kesenangan dia. Padahal dia menjadi temannya, tapi temannya sampai menangis, dia malah senang. Oh, aku hebat, aku bisa menjadi temanku. Dia malah senang. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Dia memenuhi kebutuhannya. Ada rasa di hatinya itu, saya merasa senang. Itu senang yang kurang baik. Nah, di sini kita akan belajar mengenai posisi kontrolnya dalam menghadapi masalah kasus Doni seperti tadi ya. Menurut Diana Gosen, dalam bukunya bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas kita selama ini. Apakah efektif, sudah berpusat pada anak, mendekatkan diri melalui serangkaian riset yang bersandar pada teori kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan. Nah, 5 posisi kontrol yang pertama yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sebelum saya bahas semuanya, saya mau baca, coba dengarkan dari Bapak Ibu guru. Kira-kira Bu Andin coba maju. Bu Andin, kira-kira 5 posisi kontrolnya yang dilakukan apa Bu? Bu Andin seperti apa? Kalau saya di kelas biasanya sebagai bisa menjadi pendukung, teman juga pernah, membuat merasa bersalah juga pernah. Jadi semuanya pernah. Kalau pembuat merasa bersalah biasanya bagaimana Bu? Misalnya ada yang buang sampah sembarangan. Terus kita misalnya menyindir, buang sampah sembarangan. Jadi dia mungkin dengan suara saya yang keras, dia jadi rasa takut, terus merasa bersalah, dan itu juga mengambil sampah dan buang sampah. Iya, betul sekali Bu Andin. Beri tepuk tangan buat Bu Andin. Bintang, monggo Bintang. Terima kasih. Kalau saya di kelas biasanya itu posisi kontrolnya bisa menjadi pemantau atau penghukum. Salah satu diceritakan sebagai pemantau atau penghukumnya bagaimana? Kalau penghukum biasanya kalau anak ada yang berbuat salah. Berbuat salah maksudnya di sini adalah ketika biasa kalau anak-anak kan menjadi temannya atau membuat kesalahan dengan temannya, itu ya pasti saya hukum dengan hukuman yang tidak menyakitkan. Misalnya saya suruh untuk membuang sampah di sekitar kelas. Jadi biar ada efek jerah, biar tidak mengganggu temannya lagi. Misalnya ada sampah di situ, ayo untuk hukumannya biar dia tidak menjahili temannya lagi. Sampah yang terlihat di situ coba ambil biar dia ketemu sampahnya. Boleh saya tanya lagi? Iya. Kira-kira kalau membuang sampah tadi kan hukumannya benar kan tadi mengambil sampah di kelas. Kira-kira itu jangka panjang atau jangka pendek Bu? Oh, kalau membuang sampah di kelas itu ya pasti akan diberi hukuman ya. Jangka pendek itu sebenarnya karena besok diulangi lagi seperti itu. Nah, itu yang perlu kita bahas. Iya. Terima kasih Bu Intan atas ceritanya. Nah, tadi betul dari kasus Bu Intan tadi ada yang melanggar membuang sampah, lalu diberi hukuman Bu Intan yaitu dengan mengambil sampah ya Bu ya, mengambil sampah di kelas lalu dibuang. Nah, hukuman tadi itu hanya berlaku untuk dalam jangka pendek ketika Bu Intan di kelasnya Bu Intan ya. Tapi ketika nanti di kelas berulang begitu ya Bu ya. Nah, itulah yang tadi ceritanya hanya penghukum itu hukuman itu hanya jangka pendek. Nah, kita harus menanamkan, memberikan kesadaran diri pada seorang anak bagaimana itu berlaku
untuk jangka panjang agar tidak menjahili terus-menerus. Kan capek ya Bu ya, kan kok dijahili terus nangis terus ya Bu ya. Nah selanjutnya yang betul adalah posisi kontrol kita sebagai guru adalah di manajer ini Bapak Ibu. Jadi kita manajer itu dalam artian ya melihat, kita mengatur bagaimana tingkah lakunya anak, kita mengatur dan kita hanya memberikan solusi, kita berikan wadah komunikasi, intinya seperti itu. Nah kita coba kita ambil kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ketika penghukum yaitu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah ketika membuat merasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi benar tadi yang diomong Bu Andien bahwa nanti anak merasa bersalah. Nah selanjutnya yaitu teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah. Karena teman itu bagus, cuma kadang kan tidak ada batasan, tidak ada menghormatinya antara guru dan seorang anak. Jadi nanti ketika sesama teman, nanti anak akan lupa akan disiplin itu. Tapi ketika kalau sudah ada batasan memang seorang guru dan anak, maka itu akan berjalan dengan baik. Dan selanjutnya yaitu pemantau, yaitu dengan contoh kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi pemantau itu hanya ketika seorang anak melihat tidak tertib, lalu hanya mengingatkan bahwa peraturannya seperti itu. Kalau jika tidak tertib membawa atribut, berarti konsekuensinya apa? Nah, untuk yang manajer ini kita coba wawancara, coba komunikasi, bicarakan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kita selesaikan dengan segitiga restitusi itu yang tadi kita bahas. Nah, apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kita akan belajar mengenai segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini bukan hanya untuk berlaku untuk seorang guru, tapi juga bisa untuk orang tua. Atau kita pun sebagai guru bersama rekan kerja guru bisa menggunakan ini. Kita belajar bersama. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita jangan sampai langsung mendoktrin kamu ini anak nakal, tidak. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita berbagi tidak sampai menjerumuskan seorang anak. Lalu selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita validasi. Kamu tentu punya alasan mengapa berbuat seperti itu. Membuang sampah sembarangan. Kita coba ajak bicara dulu. Kamu kenapa kok buang sampah di situ? Gitu. Kita tanya dulu. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi sebelumnya kan sudah ada keyakinan, peraturannya, kesepakatan kelasnya bahwa ingin seperti apa, menjadi apa. Kita sepakati dulu nilai-nilainya, nilai kebajikan apa. Tahapan dalam segitiga restitusi, yang pertama tadi kan menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan, entah berbohong, entah mencuri, apa. Kita tanya dulu alasannya itu apa. Lalu menanyakan keyakinan, apakah itu benar atau tidak. Kita semua pasti memiliki motivasi internalnya. Kira-kira dalam dirinya itu alasannya karena apa? Nah, apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang tadi? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kita sudah membuat peraturan seperti ini, lalu tiba-tiba anak melanggar. Jadi kita harus menggunakan hukuman yang mendadak itu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi di luar ekspektasi. Tiba-tiba anak berkelahi. Kita kan tidak tahu harus menyelesaikannya bagaimana. Lalu kita berikan konsekuensi. Konsekuensi ini dengan terencana yang telah disepakati. Tadi ada peraturan. Jika tidak membawa helm maka
proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi penyelesaiannya. Jadi dari ketiga ini kita marilah mulai sekarang kita ubah menggunakan segitiga restitusi. Apabila ada permasalahan dengan murid, dengan orang tua atau dengan siapapun itu, marilah kita coba dengan penggunaan segitiga restitusi, kita tanyakan, kita obrolkan lah dari hati ke hati. Nah, sekian presentasi dari saya, pemaparan dari saya. Saya buka dua penanya ya, karena mengingat waktu sudah siang. Silakan monggo. Oh iya, dulu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Nuria. Saya mau bertanya. Tadi saya sedikit kurang paham tentang segitiga restitusi. Jadi mohon untuk dijelaskan kembali bagaimana segitiga restitusi itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Intan. Izin saya tampilkan dulu video segitiga restitusi. Kemarin saya melakukan demonstrasi kontekstual mengenai segitiga restitusi. Ini ada video pelaksanaan saya penggunaan segitiga restitusi. Bisa loading. Ya, kita ajak bicara dulu. Tadi kan posisi berdiri, kita ajak duduk, kita ajak ngobrol. Nah, di sini kita pastikan dulu menstabilkan identitas. Tadi yang tidak bawa ikat pinggang itu karena lupa atau masih di tas. Kita stabilkan itu dulu. Jangan langsung mendoktrin, loh kamu gak bawa ikat pinggang toh. Nah, seperti itu. Kita pastikan dulu dengarkan ceritanya dulu. Nah, dia sudah menjawab lupa jawabannya. Dikarenakan nonton Bunda sampai malam. Nah, kita validasi tindakan yang salahnya. Kita makluminya. Nah, kita memakluminya bahwa setiap manusia mempunyai sifat lupa. Dikira dulu kita lihat ulang saja. Ya, dia menyatakan lupa. Kita tenangkan dulu. Dia sudah menggetok-getokkan kakinya karena panik. Nah, kita sudah sampai di tahap 3. Kita menanyakan keyakinannya. Bisa disebarin ya? Bahwa ketika dia lupa membawa ikat pinggang, kita tanyakan lagi, apakah lupa membawa ikat
Dia menjawab, iya, karena itu melanggar disiplinnya. Disiplin dalam hal apa? Dalam hal berpakaian, karena tidak tertib. Begitu Bu Intan untuk penjelasan mengenai segitiga restitusinya. Iya, terima kasih Bu Nuria. Ya, terima kasih Bu Intan. Monggo Bu Nova mau bertanya. Terima kasih kesempatannya. Ya, di sini saya ingin menanyakan mengapa penghargaan yang tadi disebutkan ada mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, itu termasuk identitas yang gagal. Gitu Bu, terima kasih. Iya, iya. Terima kasih Bu Nova. Iya, dulu itu saya juga tahunya itu penghargaan ranking, mendapatkan piagam kejuaraan itu adalah hal yang positif, hal yang bagus. Tapi ternyata setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak itu ternyata kurang baik Bapak Ibu. Perlu kita ubah hal itu menjadi yang lebih baik lagi. Jadi penghargaan tadi mendapatkan ranking juara 1 sampai juara 15, murid misal ada 15, 1 sampai 15. Dan kita sebutkan, kita tempel di kelas, kita umumkan, itu tanpa kita sadari ada hati seorang anak yang tersakiti. Padahal kita tahu hati seorang anak itu masih lembut ya Bapak Ibu, apalagi di usia SD. Kita memang misal ditanya, kamu gak apa-apa, gak apa-apa, memang gak apa-apa, dia sadar. Tapi dalam hatinya, dia itu sakit hati, kecil hatinya. Nah itu akan menyebabkan menurunkan kreativitasnya. Setelah dia merasa tidak mendapatkan juara, aku tidak mau belajar lagi, aku sudah capek, aku tidak bisa. Dia sudah bisa selalu kok, dia sudah mendapatkan 100 selalu, aku gak bisa, seperti itu. Jadi dari pendidikan guru penggerak ini ternyata saya baru tahu bahwa penghargaan sistem ranking itu kurang baik dan itu disebut identitas gagal. Jadi identitas yang baiknya tadi itu ya penggunaan segitiga restitusinya itu kita bicarakan dengan baik-baik. Jadi marilah kita kurangi untuk sistem rankingan, untuk sistem juara 1, juara 2 seperti itu. Mari kita kembangkan yang ada pada seorang anak. Kita gali sesuai dengan minat potensi. Kita segera, kita beri semua lah. Kita beri semua fasilitas apa yang diinginkan anak, tapi juga kita tetap mendampingi, tidak lupa. Kita boleh mendampingi, menuntun bebas, tapi tidak lupa batasan-batasannya seperti itu. Nah, karena mengingat waktu sudah sekian dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Bu Andi. Baik, terima kasih kepada Bu Nuria atas pemaparannya. Marilah kita akhiri pemaparan aksi nyata dari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.